Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satrio Ivan Trijanto. NPM saya adalah 15 11 900 161. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Septiana, NPM 15119000151. Hai teman-teman, nama aku Amanda Eva Wulandari, NPM 15 11 900 149. Halo, nama aku Pintar Tiara Aksafa, NPM 15119000182. Tipe-tipe konseling. Yang pertama, ada tipe konseling krisis. Konseling krisis adalah konseling yang diberikan terhadap klien yang mengalami gangguan dalam upaya mencapai tujuan penting dalam hidupnya yang selalu ia tanggapi dengan stres. Berdasarkan sifat situasi krisis, konselor menerima situasi dan menciptakan keseimbangan pribadi dan penguasaan diri. Konselor menunjukkan sikap dasar yang meyakinkan seperti dapat meredakan kecemasan dan menunjukkan tanggung jawabnya kepada klien melalui dukungan dan ekspresi pengharapan terhadap klien. Selain itu, konselor juga memberikan intervensi langsung, dukungan, dan konseling individual ke klinik atau lembaga layak. Seperti situasi yang memerlukan respon khusus dari konselor guna untuk membantu klien yang tidak berdaya. Misalnya dari kondisi seperti ini yaitu percobaan bunuh diri, kehamilan yang tidak dikehendaki, kematian orang yang dicintai, kecanduan narkoba, dan menjadi anggota baru dalam sebuah keluarga. Yang kedua ada konseling fasilitatif, yaitu di mana konselor membantu memperjelas permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh konseli. Sedangkan dalam hal penyelesaian masalahnya adalah atas kemauan dan tanggung jawab konseli itu sendiri. Disebut juga konseling remedial, di mana konselor berperan membantu konseli mencapai kemajuan dari keadaan konseli saat ini. Kondisi saat ini misalnya memilih jurusan, merencanakan karir, pergaulan dengan anggota keluarga, masalah dengan teman, dan pengenalan minat dan bakat. Lalu yang ketiga adalah konseling preventif. Konseling preventif adalah konseling yang berfungsi mencegah klien melakukan kecemasan dan melakukan penyimpangan akibat dari perkembangan fisik dan psikisnya. Saya ambil contoh, seorang wanita yang menyayat tangannya dengan silet karena badannya gendut dan dia selalu dibully oleh teman-temannya. Konseling development. Konseling development merupakan proses berkelanjutan yang dijalankan dalam seluruh jangka kehidupan individu. Konseling yang bertujuan membantu klien mencapai pertumbuhan pribadi yang positif dalam berbagai tahapan kehidupan mereka. Kondisi seperti ini misalnya membantu persiapan karir dan pembentukan kemampuan membuat keputusan. Tipe terapi yang pertama yaitu couple therapy atau terapi pasangan. Terapi pasangan adalah sebuah jenis terapi yang bertujuan untuk membantu komunikasi dan menjembati perubahan dalam hubungan yang intim antar pasangan. Terapi ini khususnya ditunjukkan bagi orang-orang yang sedang menjalin hubungan. Dengan demikian, konselor yang menawarkan bentuk terapi ini harus mempunyai pelatihan yang relevan untuk membantu mereka bekerja dengan kedinamisan dari pasangan tersebut. Yang kedua, terapi kognitif. Terapi kognitif adalah pendekatan terapi yang merupakan bagian dari terapi kognitif dan perilaku. Terapi kognitif melibatkan terapis yang bekerja sama dengan pasien untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi dan mengganti pikiran serta kepercayaan yang menyimpang dan mengubah perilaku yang berkaitan dengan hal tersebut, biasanya berfokus pada masa sekarang. Ketiga yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif merupakan terapi yang berfokus pada solusi yang efektif dan diharapkan agar pasien dapat memegang peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan.
behavioral therapy. Terapi perilaku didasarkan pada cara berpikir seseorang, yaitu aspek kognitif dan atau cara seseorang berperilaku. Terapi-terapi ini mengidentifikasikan kemungkinan perubahan atau rekondisi pikiran atau tingkah laku manusia untuk mengatasi masalah yang spesifik. Terapi ini berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari atau juga tidak dipelajari. Tujuan terapi ini adalah untuk membantu individu mempelajari perilaku yang baru dan positif yang akan mengurangi masalah yang ada. Ada beberapa cara hal ini dapat dilakukan tergantung kepada bentuk masalahnya sendiri. Tipe terapi yang kelima yaitu psikoanalitik terapi atau terapi psikoanalisis. Terapi psikoanalisis adalah satu tipe terapi berdasarkan teori psikososial Freud atau teori psikoanalisis klasik Freud yang menyatakan bahwa pikiran yang tidak sadar dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku dengan kecenderungan untuk melihat kepada pengalaman dari masa kecil dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan seseorang atau berpotensi menyumbang pada masalah yang dihadapi saat ini. Terapi ini berlangsung dalam jangka panjang dan bergantung pada kedalaman eksplorasi dari masalah tersebut. Yang keenam ada terapi psikodinamis. Terapi ini adalah suatu pendekatan yang dapat merangkul semua metode terapi analisis. Pendekatan Freud dominan dalam terapi ini. Namun, pendekatan teori Carl Jung, Alfred Adler, Otto Rank, dan Melanie Klein dikenal luas untuk pengembang dan lebih jauh dari konsep dan aplikasi terapi psikodinamis. Ketujuh yaitu terapi interpersonal dinamis. Terapi ini merupakan terapi yang mengkhususkan pada hubungan individu dengan lingkungannya. Terapi ini dipercaya apabila kita mampu menyelesaikan masalah di hubungan sosial dengan efektif, maka gejala psikologi akan cenderung berkurang. Humanistik terapi. Fokus terapi ini adalah pada pengembangan diri, pertumbuhan, dan tanggung jawab. Terapi ini bertujuan untuk membantu individu agar dapat mengenali kekuatan dirinya, kreativitas, dan pilihan pada saat sekarang atau masa kini. Teori terapi yang ke-9 yaitu teori terapi Gestalt. Terapi Gestalt mengacu pada bentuk psikoterapi yang dikembangkan dari skala Gestalt yang dikembangkan pada akhir 1940-an oleh Fries dan dipandu oleh prinsip teori internasional bahwa setiap individu adalah satu keseluruhan dan bahwa mereka paling baik dipahami dalam hubungan dengan situasi terkini yang sedang dialami oleh seseorang. Prinsip atau kunci yang mendasari teori ini yaitu yang pertama, kesadaran yang berpusat pada individu, rasa hormat, penekanan pada pengalaman, eksperimen dan penemuan kreatif, tanggung jawab sosial, dan yang terakhir yaitu hubungan. Yang ke-10 ada dancing terapi atau terapi gerakan menari. Salah satu dari macam-macam terapi dalam psikologi yang tidak melibatkan unsur verbal adalah dengan terapi gerakan menari. Prinsip terapi ini adalah bahwa gerakan dapat merefleksikan pola pikir seseorang dan perasaannya. Tubuh dianggap sebagai sarana utama untuk berkomunikasi dan dapat sangat membantu bagi mereka yang sulit mengekspresikan diri secara verbal. Selain itu, terapi ini akan membantu dalam hal-hal berikut. Yang pertama, jika seseorang memiliki image negatif terhadap tubuhnya. Yang kedua, jika ada perasaan kesulitan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Yang ketiga, jika seseorang merasa terpisah dari kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengatasi pengalaman traumatis karena penyiksaan atau kekerasan. Yang ke-11 yaitu terapi seni. Terapi seni merupakan terapi yang menggunakan seni dan media seni untuk membantu klien mengeksplorasi pikiran dan emosi dalam cara yang unik. Tujuan utama terapi ini untuk menggunakan seni sebagai media komunikasi dalam proses konseling. Music therapy.
Musik adalah salah satu hal dalam hidup yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan manusia secara emosional. Menggunakan berbagai komponen musik yang berbeda untuk menyediakan satu cara untuk terhubung dengan suatu terapi yang berkaitan dengan hubungan manusia. Selanjutnya, teori terapi yang ke-13 yaitu family terapi atau terapi keluarga. Terapi keluarga adalah pendekatan yang bekerja dengan keluarga dan kerabat dekat seseorang. Ahli terapi akan mengamati perubahan dalam interaksi antara setiap orang dalam keluarga dan hubungan masing-masing. Tujuan dari terapi ini adalah untuk mengatasi masalah yang timbul antara anggota keluarga dan untuk saling membantu dan merasakan empati terhadap satu sama lain. Terapi anak dalam berbicara juga bisa dilakukan melalui terapi keluarga untuk mendapatkan dukungan dan pengertian antara anggota keluarga. Yang ke-14 ada grup terapi atau terapi kelompok. Terapi kelompok adalah semacam terapi psikologis yang mengambil tempat dengan sekelompok orang bersama daripada dengan perorangan. Melakukan terapi aktivitas kelompok dalam grup bisa memiliki banyak keuntungan, karena bisa menawarkan dukungan jaringan dan menyediakan kesempatan untuk bertemu dengan orang lain yang memiliki pengalaman yang sama. Terapis dan antar anggota grup akan merasa terdorong untuk berbagi pengalaman bersama dan berusaha memahami diri sendiri dengan lebih baik lagi. 15 yaitu terapi bermain. Terapi ini digunakan untuk membantu anak berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku mereka sendiri. Terapi bermain ini akan membantu anak memahami perasaan dan pengalaman mereka masing-masing. Psikoseksual terapi. Macam-macam terapi dalam psikologi lainnya adalah suatu teknik terapi khusus yang dilakukan oleh profesional yang berkompeten dalam bidang konseling, perawatan, dan obat-obatan. Terapi ini dirancang khusus untuk membantu orang hidup dengan kesulitan yang berhubungan dengan psikologis, seksual, dan terlalu kompleks untuk dipecahkan sendiri mengenai masalah seksualitas orang tersebut. Masalah seksual beragam tingkatan dan kompleksitasnya. Beberapa bisa berupa masalah ringan yang bersifat sementara, dan yang lainnya bisa saja bersifat jangka panjang dan telah dialami selama beberapa waktu. Beberapa masalah seksual yang bisa ditangani oleh terapis antara lain kehilangan gairah seksual, sakit saat berhubungan intim, kesulitan orgasme, penyimpangan seksual, disfungsi ereksi, ejakulasi prematur, dan lain-lain. Lalu terakhir yang ke-17 yaitu terapi realitas. Terapi realitas merupakan teknik terapi kepada klien dengan pendekatan yang berfokus pada masa sekarang, bukan masa lalu. Terapi ini bertujuan untuk membantu klien dalam memecahkan masalah